Bab 1775. Lorenzo segera menariknya, menatapnya dengan tatapan yang dalam. Ternyata kamu. Bukan, Dewi berkata secara spontan, setelah mengatakannya, diam-diam memarahi dirinya terlalu bodoh. Mata Lorenzo berkedip, segera mengulurkan tangan untuk melepaskan topengnya. Dewi buru-buru menghentikannya, tetapi gerakannya tidak secepat Lorenzo. Topengnya sudah terlepas. Melihat wajahnya dengan jelas, Lorenzo sedikit tercengang. Riasan smokey ini membuat wajahnya tampak kotor, tetapi bisa dikenali, dialah gadis yang menyanderanya malam itu. Ternyata kamu. Bos Kasino Flames juga mengenali Dewi, jurus dia melawan beberapa pengawal tadi itu, sama persis dengan hari itu. Dewi menjadi panik, buru-buru mau kabur. Lorenzo mengulurkan tangan untuk menariknya, tapi tas ranselnya yang tertarik. Tas ranselnya robek, barang-barang di dalamnya terjatuh ke lantai semua. Dewi buru-buru membungkukkan badan untuk memungutnya. Sedangkan Lorenzo lebih cepat darinya, dia memungut kalung emas hitam itu. Liontin salib meluncur di pergelangan tangannya dengan suhu yang dingin. Kembalikan padaku. Dewi mengulurkan tangan untuk merebutnya, Lorenzo mengangkat tangan kanannya dengan tinggi, dia pun tidak bisa mengambilnya. Perbedaan tinggi badan yang paling lucu, membentuk jarak yang sulit untuk dijangkau. Apa ini? Pada saat ini, Jasper pergi memungut pakaian dan barang-barang di lantai. Dewi takut identitasnya sebagai tabib akan terungkap, buru-buru memungut pakaian-pakaian itu dan buru-buru kabur. Hei, jangan pergi. Jasper ingin menghentikannya, tetapi dihalang oleh Lorenzo, jangan menakutinya. Apa perlu mengutus orang untuk mengikutinya? Jasper bertanya, tidak perlu. Lorenzo menatap kalung itu, tatapannya menjadi lembut, dialah orangnya. Benar-benar dia. Dewi keluar dari Kasino Flames, dengan cepat naik taksi dan pergi. Di mobil, dia memegang dadanya untuk menenangkan diri. Memikirkan adegan tadi itu, dia masih tidak mengerti. Mengapa Lorenzo menolongnya? Jika dia tahu bahwa dia adalah orang yang menyanderanya malam itu, bukankah seharusnya ia marah, kemudian menangkapnya? Jika dia sungguh ingin menangkapnya, Dewi sama sekali tidak akan bisa melarikan diri. Namun, pria itu tidak mengejarnya, bahkan juga tidak meminta anak buahnya untuk mengejarnya. Selain itu, mengapa dia mengambil kalungnya? Apakah kalung itu sangat berharga? Tidak, dia begitu kaya, biaya pengobatan yang 100 juta itu saja bisa ia bayar dengan mudah, bagaimana mungkin peduli pada sebuah kalung? Apakah dia sengaja mengambil kalung dan menunggu Dewi kembali untuk mencarinya? Kalung itu pasti sangat penting, mungkin menyimpan rahasia identitasnya. Ia harus mengambil kembali kalung itu. Namun, ia bisa menggunakan identitas lain untuk mengambilnya. Kamu mau kemana? Sopir taksi bertanya. Aku, Dewi kembali sadar, sembarang berkata, cari tempat yang ada toilet umum dan berhenti di sana saja. Sopir meliriknya dari kaca spion, menghentikan mobil di pinggir taman terdekat. Dewi memeluk tas pakaian itu pergi ke toilet di taman, mencari tempat dan membersihkan mukanya, berganti pakaian, merapikan diri, kemudian naik taksi untuk kembali ke hotel. Ada penjagaan yang ketat di hotel, ada banyak pengawal keluarga Moore yang sedang berjaga, selain itu, sepertinya tempat itu sudah diborong, tidak mengizinkan orang luar masuk. Dewi dihalang oleh satpam di luar, untungnya ada pengawal yang mengenalinya, barulah membiarkannya masuk. Dia berjalan masuk ke hotel, juga mendengar pengawal keluarga Moore berpesan pada satpam di hotel, tidak boleh membiarkan orang luar masuk lagi. Dia merasa sangat bingung, siapa sebenarnya Lorenzo ini? Mengapa bertindak seperti seorang presiden? Tidak peduli pergi kemanapun, selalu ada begitu banyak orang yang menjaganya. Selain itu, orang yang memburunya, sepertinya lumayan banyak. Hari itu di Kasino Flames, ada orang yang menyerangnya dengan bom. Lebih baik menjaga jarak dengan orang seperti ini, kalau tidak, ia akan berada dalam bahaya kapan saja. Lebih baik secepat mungkin menghilangkan racunnya, dapatkan uangnya, dan pergi lebih awal. Dewi kembali ke kamar dan mulai menangani lukanya. Setelah kecelakaan mobil, lukanya memang lumayan parah, malam ini berkelahi lagi, lukanya robek lagi. Bab 1776. Dewi mengunci pintunya, kemudian mulai menangani lukanya. Untungnya, orang-orang keluarga Moore selalu membawa kotak obat. Meskipun obat-obatannya sangat sederhana dan obat modern semua, tetapi cukup untuk menangani luka luar. Sangat cepat,
Dewi sudah selesai menangani luka luarnya, tetapi ada rasa sakit yang luar biasa dari luka di kepala bagian belakang. Dia memejamkan matanya, memegang kepalanya, menahan rasa sakit, meminum sebutir obat anti nyeri. Kelihatannya sungguh tidak boleh menunda terlalu lama, harus secepat mungkin menjalani operasi, mengeluarkan potongan logam di dalam otaknya. Ketika sedang memikirkannya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan sapaan hormat dari pengikut Lorenzo, "Tuan." Dewi tahu, Lorenzo sudah kembali. Pria itu telah mengambil kalungnya, sebelum dia pergi, harus mencari kesempatan untuk mengambilnya kembali. Setelah memikirkannya, Dewi berbaring di ranjang dan tertidur. Sedangkan di kamar sebelah, Jeff menelepon kemari untuk melaporkan, "Tuan, aku sudah menyelidikinya." Setelah gadis itu pergi dari Casino Flames, dia mengancam taksi itu untuk pergi ke RS Mayo. RS Mayo. Lorenzo sedikit menyipitkan matanya, hari itu dia dikejar orang di sekitar RS Mayo, juga menabrak dan melukai si tomboy itu di gang belakang rumah sakit. "Benar, sekarang aku sedang menuju RS Mayo untuk menyelidikinya." Jeff baru selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras, "Bruk," dari tempat parkir, kemudian alarm mulai berbunyi, merusak malam yang hening. "Tuan," pada saat ini, Jasper mengetuk pintu dengan tergesa-gesa, "ada serangan." "Mundur," Lorenzo memerintahkan dengan tegas. "Tuan, kalau begitu aku pulang dulu dan tangani mafia itu." "Baik." Lorenzo mengenakan jaket, mengambil pistol, berjalan dengan langkah besar keluar dari kamar, di bawah pengawalan sekelompok pengawal, ia buru-buru pergi melalui pintu belakang. Apa yang terjadi? Dewi keluar dari kamar dengan kaki telanjang, dia mengenakan pakaian tidur, tetapi tidak lupa memakai masker, sepasang mata yang besar dan cerah penuh dengan kebingungan. "Ada orang yang menyerang kita, cepat pergi." Jasper berkata, dan ada seorang pengawal yang menarik Dewi untuk mengikuti mereka. "Tunggu sebentar, aku masih belum pakai sepatu." Sudah tidak ada waktu. Dewi ditarik ikut berjalan keluar hotel dalam kekacauan, kemudian didorong ke dalam mobil dengan kasar. Melihat api yang berkobar dan membubung ke langit di tempat yang tidak jauh, Dewi tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan keningnya. "Siapa sebenarnya kalian? Kenapa pergi kemanapun selalu ada orang yang memburu kalian? Ikut bersama kalian juga terlalu berbahaya kan?" "Diam!" Lorenzo berteriak marah. "Aku." Ketika Dewi hendak berbicara, belasan unit kendaraan off-road berwarna hitam mengepung kemari. Orang-orang di dalam mobil mencondongkan tubuh mereka keluar jendela mobil dan menembak ke arah mereka. Pengawal mengemudikan mobil dengan cepat, melaju ke arah pintu belakang. Pada saat ini, pengawal-pengawal yang lain juga maju untuk menghalang orang-orang yang menyerang itu. Pada akhirnya, hanya ada dua mobil yang mengikuti mereka di belakang. Di dalam mobil mereka ini, selain Lorenzo dan Dewi, hanya ada Jasper dan seorang pengawal yang mengemudi mobil. Situasinya suram dan mendesak. Jasper memegang pistol untuk berjaga-jaga. Lorenzo terlihat tenang, menyipitkan matanya, menatap keluar, memerintah pengawal yang mengemudi. "Sebelah kanan, tambah kecepatannya, terobos ke sana." "Baik." Pada saat kritis seperti ini, Dewi tidak berani mengatakan apa-apa, hatinya menggantung, menatap keluar dengan cemas, hanya berharap bisa secepat mungkin keluar dari bahaya. Sangat cepat, mobilnya keluar dari hotel, melaju ke jalan raya. Namun, sekelompok mobil yang berwarna hitam tadi mengepung kemari. Lagi, menembak ke arah roda mobil mereka tanpa henti. Tampaknya Pastorico ingin membunuh Tuan, dia bahkan bergabung dengan mafia untuk menyerang kita. Jasper menggertakkan giginya dengan marah. "Omong kosong, aku telah menyentuh keuntungannya, bagaimana mungkin dia bisa melepaskanku?" Lorenzo tetap sangat tenang. "Mereka adalah penjahat lokal, tidak perlu melawan mereka secara langsung, lusa nanti setelah tanda tangan kontrak, kita baru melakukan serangan balik." "Mengerti." Bab 1777. Pengawal yang mengemudi mobil menggenggam setir dengan erat, menginjak pedal gas, ingin menghindari serangan. Namun, orang-orang itu tetap mengejar. Mobil melaju sampai ke jembatan, tiba-tiba ada konvoi mobil melaju kemari dari depan, berbaris menjadi satu, mencoba untuk mencegat mereka. Menyergap dengan begitu banyak orang. Jasper buru-buru menelepon Jeff, mendesaknya untuk segera datang menyelamatkan mereka. "Tuan." Pengawal cemas sampai berkeringat. "Terobos ke sana."
Terobos ke sana. Lorenzo menjawab dengan tegas, Dewi juga mengatakan ini di saat yang bersamaan. Jika menerobos seperti ini akan menabrak. Minggir. Lorenzo mengerutkan kening, ketika hendak bangun untuk berpindah ke tempat pengemudi, tetapi gerakan orang yang satu lagi lebih cepat satu langkah darinya. Apa yang kamu lakukan? Pengawal masih belum bereaksi, Dewi sudah mendorongnya dan masuk ke tempat pengemudi. Tubuhnya kecil, berpindah ke sana dalam sekejap, pengawal itu didorong ke samping tempat pengemudi dan menempel ke tubuh Jasper. Cepat minggir, ini bukan permainan. Jasper buru-buru memarahi Dewi. Ini sangat berbahaya. Lorenzo mengerutkan keningnya, ketika hendak mendorong Dewi. Pada saat ini, mobil melaju dengan sangat cepat, kemudian bodi mobil tumbang ke belakang, roda depan terangkat dari tanah, roda belakang berdiri, menerobos ke sana seperti kilat. Ah! Pengawal berteriak ketakutan. Jasper membelalakkan matanya karena tidak berani percaya. Sedangkan Lorenzo, sedikit terkejut pada awalnya, kemudian menatap Dewi dengan tatapan rumit. Orang-orang yang mencegat mobil mereka di seberang, semuanya tercengang. Mereka mengira, berbaris menjadi satu baris sudah cukup untuk mencegat mereka, tidak disangka. Mobil ini tiba-tiba terbalik dan menerobos kemari, kemudian langsung terbang ke atas atap mobil mereka. Suara, brak. Mercedes Maybach mendarat dengan mantap, membuat sebuah putaran yang bagus. Seolah-olah sedang menunjukkan kekuatannya kepada lawan. Dewi mengulurkan satu tangan, memberi jempol terbalik ke arah mereka, kemudian pergi dengan mengemudikan mobilnya. Mobil-mobil itu masih ingin mengejar mereka, tetapi harus mundur dulu, kemudian baru putar balik, namun setelah mereka putar balik, Mercedes Maybach itu sudah menghilang. Mercedes Maybach bagaikan kilat yang melintasi langit malam yang hening ini. Hanya dalam sekejap, sudah berhasil menghindar dari pengejaran. Setelah mobil melaju lama, pengawal yang di tempat duduk samping pengemudi masih menatap Dewi dengan tercengang. Jasper juga kebingungan, siapa sebenarnya kamu? Lorenzo juga ingin menanyakan pertanyaan ini. Aku juga tidak tahu. Dewi asal menjawab, kalau kalian sudah tahu, jangan lupa beritahu aku. Hah? Pengawal tercengang. Hampir lupa, kamu hilang ingatan. Jasper kembali sadar, pindah ke tempat duduk belakang. Teknik mengemudimu lumayan bagus. Akhirnya Lorenzo berbicara, suaranya jernih dan ringan, sepertinya tidak ada perubahan emosi. Hanya saja tatapannya pada Dewi, ada sedikit perubahan. Lumayan. Dewi menyipitkan matanya, menatap kaca spion dengan dingin, datang lagi. Jasper dan pengawal segera mengambil pistol untuk bersiap-siap menghadapi perang. Dewi segera mempercepat lajunya, bersiap-siap hendak menyingkirkan mereka, tetapi menyadari bahwa kedua roda belakang sepertinya bocor. Mungkin bannya tertembak saat pengejaran sebelumnya, hanya saja performa mobil ini bagus, masih bisa lanjut mengemudi dalam waktu singkat, ditambah lagi situasi darurat tadi, makanya tidak menyadarinya. Namun, sekarang bannya bocor, mungkin tidak bisa melaju terlalu jauh. Dewi sangat tegas, langsung mengemudikan mobil ke gunung. Apa yang kamu lakukan? Jasper bertanya dengan waspada. Berdasarkan kemampuan kalian beberapa orang ini, ditambah lagi kedua roda yang rusak, menurutmu kita bisa menyingkirkan mereka di jalan raya? Dewi berkata dengan mengerutkan keningnya. Tidak bisa menyingkirkan mereka di jalan raya, lalu bisa menyingkirkan mereka di gunung. Pengawal bertanya dengan bingung. Bisa. Dewi sangat percaya diri, jalan gunung yang berkelok-kelok belum selesai dibangun, tidak ada lampu jalan di sepanjang jalan, asalkan aku tidak menyalakan lampu mobil, mereka sulit untuk mengikuti kita. Mengemudi tanpa menyalakan lampu. Jasper bertanya dengan bingung. Kalian tidak bisa, aku bisa. Bab 1778. Dewi mematikan lampu mobil, melaju dengan kecepatan sangat tinggi di jalan pendakian yang belum sepenuhnya selesai diperbaiki. Dia sepertinya memiliki sepasang mata yang ajaib, bisa melihat dengan jelas jalan di depan dan menembus kegelapan. Meskipun jalan pegunungan berkelok-kelok dan sangat sempit, tetapi dia tetap bisa menguasai arahnya dengan baik, melaju ke depan tanpa meleset. Jasper sangat mengaguminya dalam hal ini. Sedangkan pengawal itu, sudah mulai menatapnya dengan tatapan yang memuja. Lorenzo mengamati situasi di luar tanpa ekspresi, bertanya dengan ringan, hanya ada satu jalan berliku di gunung ini, meskipun kamu tidak menyalakan lampu, asalkan mereka terus melaju di jalan ini, tetap bisa mengejar kita.
Naik gunung dan turun gunung semuanya lewat jalan ini. Jasper bertanya dengan tergesa-gesa. Iya, Dewi menganggukkan kepala, jadi, kita tidak lewat jalan biasa. Setelah mengatakan ini, dia mengemudikan mobil masuk ke dalam hutan yang ada di samping. Hei, apa yang kamu lakukan? Jasper menjadi cemas, di dalam hutan ada pohon di mana-mana, mobil tidak bisa masuk. Berhenti juga lebih baik daripada bertemu mereka di jalan yang sempit. Dewi tersenyum. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan mengira kita akan melaju masuk ke dalam hutan. Tapi, Jasper masih ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh isyarat tangan Lorenzo. Dewi menghancurkan semak-semak dan bunga di sepanjang jalan, melaju-maju melewati celah-celah pepohonan. Reaksinya sangat cepat, seperti pemain hebat yang memainkan permainan, sepertinya bisa memprediksi di mana jarak antar pohon lebih lebar dan di mana lebih sempit, dia dapat melewati hutan dengan santai. Dengan seperti ini, dia juga sudah melaju jauh. Jalan di depan sudah dihalang oleh pepohonan lebat, Dewi menghentikan mobilnya. Pada saat ini, mereka mendengar suara mobil, ada belasan unit rombongan mobil melaju ke atas gunung, melewati jalan pegunungan yang berkelok-kelok dari tempat yang tidak jauh. Di malam yang hening, di pegunungan yang luas, suara itu terdengar dengan sangat jelas. Pengawal bertanya dengan terkejut, mereka sudah naik gunung, kelihatannya tidak akan mengejar kemari, apa tunggu mereka pergi jauh, kita sudah bisa turun gunung. Menurutku, mereka mungkin akan mengutus orang untuk berjaga di bawah gunung. Jasper memperkirakannya. Ya, Dewi menganggukkan kepala, jadi, kita harus berjalan kaki, pergi dari arah yang lain. Ini. Jasper menatap Lorenzo. Lorenzo tidak menentang, hanya menatapnya dengan dalam. Ini hutan, ada banyak ular beracun dan binatang buas, kamu tidak takut. Kalian semua tidak takut, apa yang perlu aku takutkan? Dalam konsep Dewi, tidak pernah ada perbedaan antara pria dan wanita. Mereka turun dari mobil, bersiap-siap pergi dengan berjalan kaki. Jasper menyadari bahwa Dewi tidak memakai sepatu, tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya. Jalan gunung ini tidak rata, ada batu dan tumpukan kayu di mana-mana, kamu tidak mengenakan alas kaki, bisa terluka. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa berjalan di jalan pegunungan. Dewi berkata secara spontan, dia pun berjalan masuk ke dalam hutan. Meskipun dia hilang ingatan, tetapi ada beberapa hal, sudah tersimpan di alam bawah sadarnya sejak awal. Lorenzo menatap punggungnya yang gembira, muncul cahaya rumit di matanya. Dalam ingatannya, gadis itu juga pernah seperti ini, melewati hutan dengan kaki telanjang. Punggungnya kecil, langkahnya cepat, seperti seekor kupu-kupu yang menari. Selain itu, gadis itu juga ahli dalam pengobatan, ada kemiripan dengan si tomboy yang di depannya ini. Hanya saja, gadis itu sangat cantik dan membuat orang terpesona, bagaimanapun juga, Lorenzo tidak bisa menghubungkannya dengan si tomboy yang di depannya ini. Lorenzo dengan sangat cepat membuang pikiran. Yang terlintas itu, mempercepat langkahnya untuk berjalan maju. Jasper mengikutinya di belakang dengan diam, ia sedikit bingung, ada apa dengan tuan malam ini? Dia yang biasanya menguasai semua situasi, malam ini sepertinya terus membiarkan si tomboy itu yang memberi arahan. Apa itu? Tiba-tiba, pengawal itu menghentikan langkahnya, menunjuk ke arah depan dengan terkejut. Itu serigala. Jasper menjawabnya. Salah. Dewi berkata dengan pelan, itu rombongan serigala. Bab 1779. Pengawal melihat dengan teliti, memang benar, tidak hanya ada sepasang mata yang berwarna hijau, tapi ada banyak. Dia ketakutan sampai wajahnya pucat, buru-buru mengeluarkan pistolnya, melindungi di depan Lorenzo. Tuan, Anda pergi dulu. Dewi melihat Lorenzo masih membutuhkan seorang pengawal muda untuk melindunginya, menunjukkan ekspresi yang merendahkannya. Kamu tidak takut. Lorenzo tidak merasa gelisah sama sekali, melainkan menatapnya dengan bingung. Apa yang perlu ditakutkan? Dewi menatap serigala-serigala itu, seolah-olah sedang menatap makhluk sejenisnya, semuanya adalah makhluk hidup. Serigala-serigala itu perlahan-lahan mendekat, sepasang demi sepasang mata berwarna hijau yang berkilau bercampur dengan aura ingin membunuh. Jasper mengeluarkan pistol dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Tuan, Anda dan Tuan Dewi pergi dulu. Tidak perlu, Lorenzo berkata dengan ringan, kebetulan bisa mencobanya. Dia belum selesai berbicara, Dewi sudah langsung berjalan ke arah rombongan serigala.
Hei, apa yang kamu lakukan? Pengawal itu berteriak dengan terkejut. Dewi sama sekali tidak menghentikan langkahnya, tetap lanjut berjalan maju ke depan, jaraknya semakin dekat dengan rombongan serigala. Dia menyipitkan matanya, menggertakkan giginya, menggeram rendah seperti binatang buas. Serigala-serigala itu melihatnya, mereka menjadi sedikit takut, kemudian menghentikan langkah mereka, aura ingin membunuh di mata mereka juga perlahan-lahan menghilang. Dewi terus berjalan maju, serigala-serigala itu perlahan-lahan mundur, akhirnya, berbalik badan dan pergi. Pengawal itu tercengang, mengedipkan matanya dengan kencang, dia masih mengira dirinya telah salah lihat. Jasper juga tercengang, menatap serigala-serigala yang pergi menjauh, lalu menatap Dewi, kemudian menatap Lorenzo lagi, Tuan. Lorenzo menyipitkan matanya, menatap Dewi dengan tatapan yang rumit. Dia menghabiskan 10 tahun untuk menjinakkan binatang buas, akhir-akhir ini baru bisa berkomunikasi dengan binatang buas, tetapi itu yang dipelihara di rumah, dia bahkan secara tidak sengaja melukai diri sendiri saat menjinakkan ular beracun. Tadi dia ingin mencobanya, apakah bisa berkomunikasi dengan binatang buas yang tidak relevan ini, tetapi si tomboy ini malah mengusir mereka dengan mudah. Bagaimana dia melakukannya? Lorenzo merasa bingung. Sekarang dia semakin yakin, gadis ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Sudah tidak apa-apa. Dewi menepuk tangannya, berkata dengan santai, ayo, pergi. Tuan Dewi, Tuan Dewi. Pengawal muda itu buru-buru mengikutinya, matanya penuh kekaguman, bagaimana kamu melakukannya? Aku juga tidak tahu. Dewi melemparkan sebuah tongkat, membersihkan rumput liar yang menghalang jalan di depan, aku hanya merasa sangat akrab saat melihat mereka, seperti kerabat asingku. Hah, kerabat asing? Ya, ini serigala asing. Puff, Jasper tidak bisa menahan diri dan tertawa, Tuan Dewi ini sangat menarik. Lorenzo mengikutinya di belakang, mengamati Dewi tanpa ekspresi, dia sedang berpikir, selain serigala, apa dia takut pada binatang buas lainnya? Ah, ketika memikirkannya, tiba-tiba Dewi menjerit, kemudian melompat dalam sekejap, melompat ke atas pohon seperti monyet, memeluk batang pohon dengan erat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pengawal itu buru-buru bertanya. Tikus, ada tikus. Dewi menjerit ketakutan. Ah, ketiga pria itu tercengang, dia tidak takut pada serigala-serigala yang buas, tapi malah takut pada tikus yang kecil. Pengawal itu menginjak mati beberapa tikus, juga menendang terbang bangkainya. Jasper juga membantunya. Ketika mereka berdua sedang mengusir tikus, tiba-tiba Lorenzo menyipitkan matanya, menatap ke atas kepala Dewi, jangan bergerak. Apa? Dewi menatapnya dengan tercengang. Ah, Jasper dan pengawal itu menoleh, mereka menjadi pucat karena terkejut, kemudian segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke atas kepala Dewi. Dewi menengadahkan kepala dan melihat, seekor ular piton yang lebih besar dari lengannya melingkari batang pohon, menjulurkan lidahnya, perlahan-lahan mendekatinya. Tuan Dewi, jangan bergerak. Jasper berkata dan hendak menembak. Lorenzo segera menghentikannya, karena Dewi sudah mengulurkan tangan pada ular itu, menyentuh leher ular itu dengan lembut, yang patuh ya. Bab 1780. Jasper dan pengawal hanya menatap bingung. Mereka sama sekali tidak menyangka Dewi tidak hanya berani pada kerumunan serigala, juga berani pada ular. Dewi mengeluarkan suara aneh, lalu ular itu segera turun dari atas pohon. Pengawal itu terkejut dan bergegas minggir, tetapi ular itu tidak menyerangnya, melainkan segera menghabisi tikus-tikus itu, lalu menghilang dengan perlahan. Dewi menghela napas lega, lalu melompat turun dari atas pohon, tetapi saat kakinya menginjak sebuah batu, bunyi menyakitkan yang nyaring pun terdengar, kakinya tergores oleh batu itu dan darah segar pun mengalir. Ah! Dewi memekik histeris, lalu jatuh ke tubuh seseorang. Lorenzo menatap dingin ke arah Dewi yang ada di pelukannya sambil mengernyitkan alisnya, lalu segera menurunkan wanita itu dengan acuh tak acuh dan memerintahkan pengawal, berikan sepatumu padanya. Baik, pengawal itu segera melepaskan sepatu dan meletakkannya di depan Dewi. Tidak perlu, pakai. Saat Dewi akan menolak lagi, Lorenzo memberi perintah dengan nada mendominasi, aku tidak ingin kita tidak bisa keluar dari tempat ini sampai pagi. Setelah mengatakannya, dia pun berlalu. Jasper segera mengikuti di belakangnya. Tuan Dewi, pakailah.
Ujar pengawal itu dengan berhati-hati, atau aku yang menggendong Anda. Tidak perlu, karena ingin segera meninggalkan tempat ini, Dewi pun memakai sepatu itu. Sepatu itu sangat besar, begitu kaki mungilnya dimasukkan ke sepatu itu langsung terlihat seperti anak kecil yang memakai sepatu orang dewasa. Hati-hati, pengawal itu melindunginya di sepanjang perjalanan dan menatapnya penuh hormat. Tuan Dewi, aku Sony, kelak Anda bisa memanggilku kalau ada apapun. Haha, oke. Dewi tertawa dan mempercepat langkahnya ke arah Lorenzo. Lorenzo berjalan sangat cepat, Dewi harus berlari kecil barulah bisa mengimbanginya. Saat ini sudah larut malam dan sesekali terdengar berbagai suara hewan dari dalam hutan. Jasper mengingatkan, cepatlah, jangan sampai terpisah. Baik, Sony mengikuti dari belakang. Karena tubuhnya yang mungil ditambah mengenakan sepatu berukuran besar, Dewi tidak bisa berjalan cepat dan selalu ketinggalan. Sony pun akan berhenti untuk menunggunya. Namun, Lorenzo sama sekali tidak melambatkan langkah, seperti tidak memedulikan hidup matinya. Sedangkan Jasper selalu mengiringi langkah Lorenzo dengan loyal. Dewi mengomel sambil menatap punggung mereka, dasar tidak tahu terima kasih, sama sekali tidak mengingat tadi siapa yang menolong kalian. Tuan hanya ingin segera keluar dari tempat ini, bagaimana kalau aku menggendongmu? Setelah berjalan beberapa waktu, kaki Sony terus-menerus mengeluarkan darah karena menginjak banyak duri, tetapi dia sama sekali tidak merasa sakit, sebaliknya dia malah terus melindungi Dewi. Begini juga baik, Dewi mengembalikan sepatunya, setidaknya kamu tidak akan terluka lagi. Sony mengenakan sepatu, lalu menggendong Dewi dan bergegas mengejar Lorenzo dan Jasper. Setelah menoleh sekilas, Jasper tidak mengatakan apapun dan tetap mempercepat langkahnya untuk mengikuti Lorenzo. Pada saat ini, Lorenzo tiba-tiba menghentikan langkahnya, lalu memberi isyarat tangan agar semuanya diam. Jasper dan Sony segera menghentikan langkah dan tidak berani bernapas dengan kuat. Dewi melihat sekitar, lalu berkata dengan suara rendah, mereka mengejar kita. Kalau mendengar dari suara langkahnya, seharusnya orangnya tidak sedikit. Lorenzo mengernyitkan alisnya, dan langsung memberi perintah, kita bergerak terpisah. Aku dan Sony akan mengecoh orang-orang itu. Tuan, Anda pergilah dengan tabib Dewi. Jasper segera berkata, baik. Sony juga menurunkan Dewi. Tapi, apa kalian tidak masalah? Dewi sangat tidak tenang, kalian tidak bisa menjinakkan hewan liar, peluru juga sudah tinggal sedikit, akan sangat berbahaya kalau disergap. Nyawa kami adalah milik Tuan. Di saat berbahaya, tentu saja harus mementingkan keselamatan Tuan. Jasper sangat tegas. Benar, tutup mulut kalian. Lorenzo menyela perkataan mereka dan langsung memberi perintah, kalian pergi dulu, kalian bisa turun gunung kalau terus berjalan ke arah timur. Tuan, setelah turun gunung, barulah bisa mendapat sinyal. Lorenzo melanjutkan kalimatnya saat Jasper akan menolak lagi. Saat ini Jasper baru mengerti, setelah mendapatkan sinyal, Jeff dan tim lainnya baru bisa datang menyelamatkan mereka dengan mengikuti alat pelacak lokasi.